Bagaimana jika membincangkan pelecehan seksual di Indonesia? Pelecehan seksual secara sederhana adalah bentuk penyerangan terhadap kehormatan, martabat, terutama tubuh seseorang, baik perempuan maupun laki-laki terkait seksualitasnya. Pelecehan seksual sendiri adalah kejahatan yang dapat terjadi di mana saja, kapan saja, oleh dan dari siapa saja. Pelecehan seksual dan kuasa tubuh. Jika dilihat dari sisi psikologis, pelecehan seksual dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah ekspresi kemarahan dan dominasi. Banyak orang beranggapan kalau tindakan kekerasan seksual itu terjadi karena tingginya hasrat seksual seseorang. Padahal, riset justru menunjukkan hal itu bukan jadi motif utama. Dr. Jimmy Ardian, seorang ahli kejiwaan sekaligus hipnoterapis, sempat membuat cuitan di akun Twitternya @jimmyardian mengenai hal ini. Katanya, motif terjadinya pelecehan seksual lebih kepada ekspresi marah dan memandang rendah ketimbang nafsu seks. Ia juga menjelaskan kalau ternyata secara psikologis seorang pelaku pelecehan seksual bukan terpengaruh karena melihat baju seksi, video porno, atau sikap seseorang yang menggoda, tapi adanya rasa otoritas atas orang lain. Jadi intinya sebenarnya pelecehan seksual terjadi itu bukan karena nggak ada urusannya sama pakaian. Itu menurut saya udah banyak lah ya fakta dan riset dan yang membuktikan bahwa itu nggak ada hubungannya. Dari pengalaman saya dan bahkan juga dari pengalaman pribadi ya gitu. Seorang laki-laki atau seorang pelaku melakukan pelecehan seksual itu karena ngerasa bahwa dia punya kuasa atas orang itu. Dia punya kuasa yang lebih tinggi. Jadi kayak misalnya orang yang lewat gitu, saya ngerasa ya karena dia perempuan ya dia lebih rendah dari saya, makanya saya boleh dan tanda petik melakukan apapun gitu. Itu yang saya tekankan tadi, persoalan relasi kuasa. Kita melihat bahwa ada orang lain dengan identitas gender atau dengan jenis kelamin yang berbeda yang lebih rendah dari kita, karena saya sebagai laki-laki misalnya sudah dapat privilege bahwa laki-laki adalah top of dari hierarki laki-laki, perempuan dan seterusnya gitu, sehingga saya boleh melakukan itu. Dan kalau dirimu perhatikan ya, orang yang misalnya melakukan pelecehan seksual dalam konteks yang lebih catcalling itu selalu berani melakukannya rame-rame. Kedua, faktor lingkungan dan pendidikan. Meningkatnya tindakan pelecehan seksual juga dilatar belakangi karena kurangnya pengetahuan seks pada seseorang. Dalam hal ini, faktor lingkungan juga memegang peran penting, karena lingkungan yang negatif dapat memicu munculnya keinginan untuk berbuat kejahatan, termasuk tindak pelecehan seksual. Terakhir, ada victim blaming. Ya, salah sendiri sih. Pakai baju terbuka banget gitu, gimana gak digodain? Memang stigma negatif kepada korban pelecehan seksual biasanya lebih besar dibandingkan kepada si pelakunya sendiri. Bentuk perilaku pelecehan seksual ini lebih luas dibanding serangan seksual. Pertama, pemaksaan seksual. Disebut pelecehan yang mengacu pada upaya implisit atau eksplisit untuk membuat suatu kondisi terkait bergantung pada perilaku seksual. Skenario klasik yang sering terjadi adalah tidur dengan saya atau kamu dipecat. Bentuk pelecehan yang kedua adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan seperti sentuhan, pelukan, elusan, ciuman yang tidak diinginkan, atau tekanan terus-menerus untuk melakukan kencan atau tindakan seksual. Kategori ketiga, dan yang paling sering terjadi adalah pelecehan gender. Tindakan ini dilakukan dengan cara merendahkan orang lain terkait gender, namun tidak melibatkan ketertarikan seksual. Pada banyak kasus pelecehan seksual,
perempuan kerap kali menjadi korban ganda. Mengapa begitu? Ya emang realitanya kan memang pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapa saja, terlepas orientasi seksual maupun identitas gendernya ya. Nah, masalahnya kemudian karena memang perempuan yang banyak menjadi korban, ya memang penekanannya memang harus ke perempuan. Menurut saya itu sah-sah saja. Bahwa juga kemudian nanti kita harus juga membuat edukasi kepada perempuan bahwa reverse sexism, bahwa apa kadang-kadang ada juga hal-hal yang mereka lakukan itu juga sebenarnya bagian dari pelecehan. Gitu. Cuman menurut saya masih jadi prioritas adalah bagaimana laki-laki tidak melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan ataupun identitas gender yang lainnya, karena kayak misalnya teman-teman transpuan itu juga kan banyak yang waria, banyak yang jadi korban juga untuk pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi banyak dulu itu karena ini dianggap normal dalam arti misalnya bercanda seksis gitu ya, atau mengomentari ketubuhan perempuan itu dianggap normal karena ya dianggap kan saya memuji kamu, padahal intensinya bukan memuji. Kan beda kan antara intensi memuji dengan melecehkan. Nah, banyak sebenarnya kalau saya bukan membela ya, tapi saya mau ngasih fakta bahwa banyak laki-laki yang nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah pelecehan seksual, karena mereka pikir oh ini normal-normal aja kok, dari dulu nggak ada yang marah kalau saya melakukan itu. Gitu. Nah, sehingga menurut saya yang perlu dilakukan adalah mengedukasi mereka bahwa itu adalah hal yang tidak nyaman. Ada hal-hal kecil yang kita lakukan adalah bentuk atau bagian dari pelecehan seksual. Cara mengedukasi ini bisa dimulai dari lingkup keluarga, pelan-pelan dikembangkan ke lingkungan pergaulan atau tempat tongkrongan. Semakin banyak edukasi yang dilakukan, akan semakin banyak yang menyadari bahwa pelecehan seksual berdampak sangat buruk pada si korban. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.